Ya, selamat malam teman-teman semua. Eh, Bersama saya di pertemuan 9 ini, saya akan menjelaskan presentasi di pertemuan 9, yakni tentang Operation and Supply Chain Strategy and Cases, yakni fokus materinya adalah AI Pathway to Operational Performance. Oke, langsung saja. Next, with AI Pathway to Operational Performance. Apa itu AI Pathway? AI Pathway to Operational Performance adalah sebuah peta jalan strategi bagi sebuah perusahaan untuk bagaimana caranya memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI guna mengoptimalkan proses bisnis, kemudian menekan jumlah biaya, kemudian meningkatkan efisiensi kinerjanya. Kemudian pada jalur ini menurut Dubai adalah mengubah operasional tradisional yang sebelumnya reaktif. Reaktif ini maksudnya manual menjadi ekosistem yang prediktif dan digerakkan oleh data. Kemudian di dalam konsep theoretical model menurut Dabi tahun 2021, konsep teoritis dari model ini didasarkan pada sebuah dynamic capabilities view, yakni untuk melihat kapabilitas internal perusahaan dalam mengadopsi AI, serta kontingensi teori untuk melihat bagaimana faktor dinamika lingkungan luar dalam memengaruhi efektivitas teknologi tersebut terhadap kinerja operasional. Kemudian sejarah artificial intelligence AI sebelumnya pernah saya jelaskan di pertemuan minggu yang lalu. AI dalam perjalanannya dimulai dari 1940 hingga 50-an, yakni dari peristiwanya Alan Turing menciptakan sebuah artificial intelligence pertama, yakni Turing test. Kemudian berkembang tahun 56 hingga 70-an, lahirnya sebuah AI modern yakni bernama ELIZA. Namun saat AI modern tahun 70-an ini lahir, AI ini sempat gagal dan tidak lagi beroperasi karena belum adanya storage. Dan peristiwa itu disebut sebagai AI Winter tahun 70 hingga 80-an. Kemudian gambaran dari aplikasi ELIZA adalah seperti ini. Kemudian sejarah kebangkitan AI dimulai tahun 80-an sampai tahun 90-an. Kemudian sejarah adopsi daripada AI Pathway to Operational Performance, perkembangan fase awal terjadi di tahun 80-an itu, yakni bagaimana sistem komputasi awal mulai mengumpulkan sebuah data operasional dasar untuk menganalisis data driven, kemudian diletakkan di berbagai sektor. Dan pada tahun 80-an ini juga seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yakni awal mula penggunaan komputer secara pribadi dan juga telepon seluler. Kemudian tahun 90-an adalah era penemuan dari pola algoritma machine learning. Secara sederhana mulai dari mengenali pola dalam kumpulan data yang sangat besar, kemudian fokus pada prediksi yang berbasis data. Kemudian pada era 2000-an, otomatisasi AI dan proses cerdas mengalami pengembangan, yakni kecerdasan buatan AI mulai diintegrasikan ke dalam sistem ERP,
dan otomatisasi proses, peningkatan signifikan pada efisiensi kerja. Kemudian pada tahun 2010-an, Big Data dan Neural Network dalam AI berkembang sangat pesat, memungkinkan daripada analisis data operasional yang lebih kompleks, keputusan bisnis yang lebih presisi. Kemudian pada tahun 2020-an ke atas hingga sekarang, AI berkembang menjadi sebuah ekosistem yang otonom. Jadi AI ini menciptakan sistem operasional yang sepenuhnya otonom. Performansi operasional secara optimal melalui prediksi dan optimasi secara real time. Kemudian apa peta jalan menuju dari sebuah efisiensi operasional dengan AI? Peta jalan menuju efisiensi operasional dengan AI berikut adalah strategi dan cara implementasi AI untuk melakukan efisiensi operasional. Yang pertama adalah melakukan strategi dan pemetaan dengan menganalisis proses operasional saat ini menggunakan model prediktif untuk identifikasi apakah efisiensi dan titik optimalisasi di seluruh divisi. Kemudian yang kedua adalah integrasi data, menghubungkan data historis real time dari berbagai sumber, dijadikan satu dalam AI yang terpusat. Kemudian penerapan solusi AI secara spesifik. Yang ketiga, yakni dengan menerapkan bagaimana solusi AI yang disesuaikan seperti model pemeliharaan, prediktif, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah eksekusi optimasi otonom. Kemudian yang kelima adalah pemantauan dan pembelajaran real time dengan cara melacak performa operasional melalui dashboard AI dan secara terus-menerus melatih ulang model. Kemudian yang keenam, kolaborasi antara adaptasi lintas silo. Lintas silo ini adalah lintas departemen atau divisi, yakni memastikan agen AI meruntuhkan sekat sektoral, silos, dan memfasilitasi kerja sama real time antar divisi, logistik, produksi, dan lain-lain untuk melakukan optimalisasi secara sistemik. Kemudian hasil yang diharapkan, peningkatan performansi operasional, menekan biaya kos, meningkatkan efisiensi kerja, dan pengambilan keputusan secara tepat dan secara real time. Kemudian ini adalah gambar alat penunjang seperti yang saya sudah tunjukkan. Kemudian inilah gambaran contoh daripada AI, yakni machine learning, pernah saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian mengapa menggunakan AI untuk manajemen operasi itu sangat penting sekali, karena implementasi dengan AI ini sistem yang didukung dapat menganalisis sejumlah sangat besarnya data. Kemudian yang memungkinkan dari implementasi adalah pengambilan keputusan secara tepat dan real time. Kemudian optimalisasi proses bisnis secara sistem semacam itu membantu manajer operasi menemukan suatu kemacetan pada lalu lintas. Kemudian memprediksi kegagalan peralatan dan beradaptasi dengan tren pasar. Kemudian AI juga dapat memberikan adanya rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi adanya sebuah masalah. Kemudian bisa juga untuk menambah data yang tidak lengkap atau tidak konsisten, yang mengarah ke insight yang lebih akurat dan pengambilan keputusan yang sangat tepat. Kemudian perkembangan dalam bidang machine learning atau AI ini, otomatisasi dan analisis prediktif
membantu manajer operasional bisa meningkatkan perencanaan dan memperlancar alur kerja. Kemudian mengapa strategi berbasis AI? Anda butuh adanya strategi data. Ya, karena kualitas lebih penting daripada kuantitas dalam konsep SCM. Anda memiliki tumpukan data, tetapi jika data tersebut penuh dengan ketidakakuratan atau inkonsistensi, maka data yang Anda miliki tadi tidak akan berguna dan akan mengganggu adanya lintasan. Kita bayangkan ibaratnya itu analoginya kita sedang mengikuti balapan Formula One. Anda mencoba mengisi bahan bakar mobil Anda dengan kualitas bensin yang sangat rendah. Pasti mobil Anda itu akan mengalami masalah sehingga tidak akan berjalan dengan baik dalam mengejar mobil lain hingga ke garis finish. Dalam SCM strategi, konsep AI Pathway to Operational, dalam hal sumber data, keragaman adalah kunci, seperti halnya Anda diet. Kenapa kok diet? Ya, seperti diet, tubuh Anda itu butuh banyak nutrisi untuk membuat tubuh Anda menjadi sehat. Dalam penerapan AI juga seperti itu, membutuhkan berbagai jenis data untuk memahami sebuah gambaran. Jadi bukan bit atau byte, tetapi informasi tentang orang-orang yang nyata, dan dengan data yang bagus pula akan muncul sebuah tanggung jawab besar. Maka di sini tata kelola data sangat berperan. Kemudian 10 cara AI dapat meningkatkan manajemen operasi, yakni yang pertama adalah melakukan perkiraan permintaan dan inventaris, mereduksi kesalahan perkiraan hingga kurang dari 50%, kemudian penjualan hilang mengurangi hingga kesalahan 65%, kurang dari 65%. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi rantai pasok, pemrosesan data secara real time, penjadwalan lebih dinamis, kemudian IoT sensor dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan bisa menjadi sangat prediktif, mengurangi reduksi waktu henti sekitar 30%. Kemudian yang keempat adalah kontrol kualitas, akurasi akan meningkat mungkin 97% dibandingkan dengan akurasi manusia yang 70%. Kemudian yang kelima adalah untuk layanan pelanggan, mereduksi operasi sebelum dan setelah panggilan menjadi 30%, dan ada penghematan sekitar 5 juta US dollar. Kemudian yang keenam adalah pelatihan dan dukungan staf, yakni bantuan robot dan simulasi VR, pembelajaran disesuaikan secara pribadi, pengetahuan kelembagaan dan kesenjangan keterampilan. Kemudian yang kedelapan adalah pengambilan keputusan, yakni dengan analisis big data berbasis data insight yang tak struktur NLP. Kemudian yang ke-9 adalah IOPS, otomatisasi manajemen TI dan remediasi cepat. Kemudian yang ke-10 adalah keberlanjutan, yakni optimalisasi sumber daya, efisiensi energi, reduksi jejak karbon, dan sebagainya. Kemudian perbandingan pengaruh operasional sebelum dan sesudah penerapan AI. Dari aspek operasional sebelum penerapan AI, seperti pemeliharaan mesin, kalau sebelum itu kan kalau mesin berdasarkan jadwal kalender tetap atau menunggu hingga mesin rusak.
Tapi kalau menerapkan sistem AI, kita bisa berdasarkan kondisi real mesin atau melalui deteksi anomali sensor sebelum terjadinya kerusakan. Kemudian dalam pengambilan keputusan, kalau sebelum adanya AI ini mengandalkan intuisi, perkiraan, atau laporan manual bulanan, dan itu sangat lambat sekali. Kemudian kalau sesudah ini bisa ketahuan cepat atau instan karena didukung oleh visualisasi data dan prediksi yang cerdas. Kemudian dalam manajemen stok kalau sebelum dilakukan penerapan digitalisasi berbasis AI, akan sering terjadi sebuah kelebihan atau kekurangan pasokan barang. Kalau sesudah, maka akurat karena mampu membaca tren fluktuasi pasar. Kemudian untuk alokasi SDM, kalau sebelumnya adanya digitalisasi atau penerapan dengan AI, jadwal kerja itu sangat kaku dan sulit untuk adaptasi dengan perubahan yang secara mendadak. Namun dengan adanya AI ini akan memudahkan alokasi SDM tersebut menjadi fleksibel karena AI ini mampu menganalisis pola beban kerja. Ya. Kemudian ini adalah contoh studi kasus yang saya ambil dari perusahaan di Indonesia yang bernama Goto, yakni Gojek Tokopedia, yang melakukan AI Pathway pertama kali di Indonesia. Ya, kemudian saya akan menjelaskan situasi problem strategi model impact dan conclusion dari Goto. Kemudian kita mengenal Goto adalah suatu perusahaan grup dengan ekosistem digital terbesar di Indonesia dengan hasil penggabungan Gojek dan Tokopedia dengan misi memberdayakan kemajuan untuk semua. Di dalam ekosistem Goto tersedia banyak layanan on demand yang antara lain adalah Gojek, Gokar, Gorit, GoFood, GoSend. Kemudian di dalam e-commerce-nya atau fintech ada Tokopedia, GoPay, GoPayLater, dan GoPay. Goto bertujuan memberdayakan kemajuan untuk semua, makanya melalui teknologi dia menciptakan sebuah dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian dalam prosesnya Goto melakukan re-engineering karena dipicu oleh ketidakmampuan proses manual tradisional dalam menghadapi sebuah perubahan zaman dan persaingan pasar. Karena di era digital sekarang ini persaingan di kompetitor itu sangat ketat sekali, khususnya di kompetitornya Goto ini ada Grab, Shopee, Lazada, Traveloka, di mana pelanggan saat ini semakin menuntut layanan cepat, personal, dan seamless, kemudian praktis lah ya. Jadi manajemen dari Goto menyadari perlunya adanya metamorfosis. Jadi Goto melakukan 7 metamorfosis ini, yakni transformasi bisnis, merancang ulang model bisnis berbasis ekosistem untuk menciptakan nilai lebih bagi pengguna dan mitra. Kemudian yang kedua, transformasi produk dan channel, integrasikan layanan dalam satu aplikasi, yakni Goto App untuk pengalaman pengguna yang seamless.
Kemudian ketiga adalah transformasi proses, yakni menyederhanakan dan mengotomatisasi proses end-to-end berbasis Lean dan Agile. Kemudian yang keempat adalah transformasi teknologi. Transformasi teknologi, Goto mengadopsi adanya teknologi cloud, microservice untuk skalabilitas dan kecepatan. Kemudian yang kelima adalah transformasi SDM. Goto membangun talenta digitalnya dengan mindset agile dan budaya data driven di seluruh organisasinya. Kemudian yang keenam adalah transformasi organisasi. Goto dalam struktur organisasi lebih merampingkan dan kolaboratif dan berbasis cross functional team. Kemudian yang ketujuh, transformasi budaya dan struktur. Goto membangun budaya inovasi, bereksperimen cepat dan customer centric di setiap lini organisasi. Transformasi menyeluruh ini memungkinkan Goto menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, personal, dan berkelanjutan, serta memperkuat posisinya dalam hal persaingan ekonomi digital di Indonesia dan Asia Tenggara. Untuk lebih ringkasnya adalah seperti ini. Dalam situasi Goto, tantangan operasional, permintaan layanan terkadang sangat fluktuatif. Kemudian efisiensi rute, alokasi driver belum optimal. Kemudian biaya operasional tinggi, kebutuhan pengalaman pelanggan yang cepat dan handal menjadi tantangan tersendiri bagi operasional. Kemudian konteks Goto ada 2 juta lebih driver and mitra, ada ratusan juta transaksi per hari dan ekosistem yang luas. Kemudian problemnya adalah masalah inti bagaimana meningkatkan efisiensi operasional di tengah tingginya volume permintaan secara real time dan sebagainya. Kemudian dari akar masalah tersebut tetap tersebar dan kompleks. Kemudian ketidakpastian permintaan, proses mengambil keputusan manual, efisiensi rute dan alokasi, dan akan sangat berdampak apabila tidak melakukan perubahan. Kemudian strategi data driven dan AI enable operation, ya Goto membangun ekosistem berbasis data yang terintegrasi menggunakan AI dan juga machine learning untuk optimasi operasional real time. Dengan AI Pathway, Goto bisa membangun data collection besar, kemudian meningkatkan kinerja operasionalnya. Kemudian keempat, model contoh penerapan Goto, yakni bisa menentukan rute tercepat tanpa mengurangi jarak waktu tempuh. Kemudian untuk demand forecastingnya bisa memprediksi lonjakan permintaan per wilayah dan per waktu. Kemudian driver atau kurir secara otomatis bisa ditentukan secara real time. Kemudian AI atau prediction bisa memprediksi estimasi waktu tiba dengan cara lebih akurat dan real time dan sebagainya. Kemudian impact, dampak terdapat operational performance, yakni dari hasil penerapan ini Goto waktu pengiriman menjadi lebih cepat 20 hingga 30%, kemudian memangkas waktu biaya operasional 15 hingga 25% dan lebih efisien. Kemudian kepuasan pelanggan naik. Kemudian driver kinerjanya lebih optimal 15 hingga 20%. Akurasi pengiriman juga meningkat. Kemudian conclusion, Goto sebagai enabler utama
mengubah data menjadi keputusan operasional yang sangat cerdas. AI Pathway memperkuat efisiensi, kecepatan layanan, dan pengalaman pelanggan secara berkelanjutan. Goto ini sudah membuktikan bahwa AI bukan hanya teknologi, tetapi keunggulan strategi untuk kinerja operasional. Kemudian, apa saja tantangan dalam mewujudkan AI Pathway to Operational Performance? AI Pathway to Operational Performance ada tantangan tersendiri dalam mewujudkannya, yakni yang pertama adalah ketersediaan dan kualitas data. Data silos atau data per departemen biasanya berformat sangat berbeda. Data tidak lengkap juga pernah ada, kemudian atau tidak akurat. Kemudian integrasi sistem legacy juga mengalami kesulitan, yakni menghubungkan AI dengan infrastruktur IT yang sudah ada. Kemudian masalah lain, resiko kebocoran data, ancaman cyber, dan kepatuhan regulasi. Kemudian skalabilitas infrastruktur, karena AI Pathway kebutuhan daya komputasi tinggi dan arsitektur yang fleksibel, butuh infrastruktur yang bagus. Kemudian pengukuran ROI dan keuntungan, ada kendala ketidakpastian dalam menilai dampak bisnis dan pengembalian investasi. Kemudian keamanan dan data privasi, kemudian budaya organisasi dan adopsi juga mengalami gangguan, tantangan. Kemudian kemampuan sumber daya manusia karena kurangnya talenta yang terampil akan sangat berdampak sekali pada operational performance. Kemudian strategi dan kolaborasi menuju performa operasional AI. Dalam kasus Goto ini punya visi jangka panjang untuk alokasi sumber daya. Di Goto, contoh Goto ini adalah penyatuan data Tokopedia dan Gojek secara masif dalam satu aplikasi tadi. Kemudian optimalisasi investasi eksklusif untuk mengatasi skalabilitas infrastruktur dan ROI. Kemudian perumusan tata kelola AI dan privasi data. Kemudian terwujudnya AI Pathway. Kemudian budaya kerja berpusat pada pengguna untuk mengatasi budaya organisasi dan adopsi eksperimen, update testing untuk personalisasi promo. Kemudian kolaborasi lintas ekosistem unit bisnis untuk mengatasi integrasi sistem legacy API terpadu untuk alokasi kurir secara otomatis, yakni seperti Gosen, Tokopedia. Untuk mengatasi kemampuan SDM, butuh melakukan kemitraan secara global untuk transfer teknologinya, seperti menggunakan Google Cloud, teknologi Google Cloud dan Microsoft dan semacamnya lah. Kemudian pendekatan Goto menjadi kolaboratif, kerjasama lintas departemen dan kemitraan eksternal, dan akan dan kerangka strategi AI Pathway to Operational Performance. Yang pertama adalah data foundation and governance, yakni konsolidasi data hub, penyatuan silos,
dengan standarisasi kualitas data, keamanan, dan kepatuhan dari regulasi. Kemudian yang kedua adalah teknologi dan infrastruktur, scalability, kemudian talent ecosystem dan upscaling, kemudian yang keempat adalah operational integrasi and value realization dengan cara otomatisasi berbasis percerdasan untuk pengukuran ROI yang jelas dengan waktu dan biaya. Kemudian yang kelima dalam kerangka strategis, data driven culture and change management dengan cara kolaborasi lintas fungsi. Kemudian yang kemudian data driven juga dibuat menjadi berpusat pada penggunaan A atau B testing. Kemudian mekanisme kerja sistem. Apa mekanisme kerja sistem dalam pengambilan keputusan? Mekanisme kerja sistem dalam pengambilan keputusan itu ada 6. Nah, ini yang pertama adalah pengumpulan data multi sumber. Kemudian kalau Goto ya seperti gambarannya ini ya, ilustrasinya. Kemudian untuk yang kedua adalah pemeriksaan data secara interaksi fitur. Kemudian yang ketiga adalah analisis model secara prediksi. Kemudian yang keempat adalah evaluasi alternatif dan optimalisasi. Yang kelima adalah pengambilan keputusan dan tindakan. Kemudian yang keenam adalah eksekusi dan umpan balik atau feedback. Kemudian apakah dampak penerapan dari AI pathway atau operational performance? Dampak dari operasional secara langsung peningkatan efisiensi biaya, kemudian akurasi peramalan jadi lebih tinggi, kemudian mereduksi waktu tunggu dan respon menjadi cepat dan otomatis karena dikerjakan dengan sistem kecerdasan buatan atau robot lah ya. Kemudian ada evolusi budaya dan kolaborasi kerja atau culture change. Kemudian personalisasi layanan skala masif. Kemudian ada peningkatan ketangkasan bagi perusahaan. Kemudian key point dari AI pathway ini, yang pertama adalah transformasi operasional berbasis AI adalah efisiensi performa operasional, bukan sekedar adopsi teknologi secara parsial, melainkan tentang bagaimana organisasi itu menyelaraskan kapabilitas secara konkret dengan arsitektur teknologi cerdas guna menciptakan sebuah kelincahan atau operational agility. Dalam konteks SCM menyebutkan kemudian yang berdaya saing tinggi. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi strategi berbasis riset empiris. Merujuk pada temuan penting dari studi kasus Dubai et al. Tahun 2021, integrasi antara big data, data analitik, dan kecerdasan buatan terbukti secara empiris mampu memperkuat adanya ketangkasan daripada rantai pasok atau supply chain agility, serta secara langsung mendongkrak daripada performa operasional global perusahaan yang secara signifikan. Kemudian yang ketiga adalah sinergi manusia teknologi untuk berkelanjutan. Dalam AI pathway adanya keberhasilan jangka panjang dan sangat bergantung pada hubungan sosioteknis
yaitu adalah hibriditas antara kesiapan kapabilitas dari sebuah teknologi canggih dengan kompetensi daripada SDM atau talenta yang adaptif, yang secara kolektif dapat membangun adanya sebuah resiliensi operasional yang berkelanjutan. Ya, demikian dari saya presentasi. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, silakan melakukan pertanyaan. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam.